Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kendala kemarin itu ya, hujan. Ini bukan kendala hujan, tapi semangatnya Kolis dan teman-teman ini loh yang sedang bermasalah gara-gara hujan. Ya takut basah dan lain sebagainya. Nah, sebagai bentuk pengganti pertemuan itu, maka ini akan ada pertemuan daring, pertemuan yang saya buatkan video untuk nanti disimak dan dievaluasi hasil dari kiriman artikel yang dikirim oleh koordinatornya yakni Mas Yuwafa. Langsung saja pada video kali ini saya ingin berfokus pada bagaimana teori-teori itu dimasukkan, teori itu dibangun dalam sebuah jurnal. Pentingnya teori itu membantu untuk menganalisis sebuah fokus, ya, sebuah permasalahan dalam sebuah jurnal, sebuah penelitian, sehingga nanti ke depannya itu bisa menemukan hasil temuan. Jadi teori itu adalah alat untuk mengupas fenomena berdasarkan teori yang digunakan. Kayak gitu. Jadi teori itu adalah alat untuk menganalisis kayak gitu ya. Jadi kita mulai masuk kepada artikel-artikel yang sudah dikirimkan. Saya share screen dulu. Oke. Nah, sudah muncul ya share screen-nya. Kita mulai dari ini lumayan lengkap ini ya. Kita mulai dari yang paling atas. Kita masuk dari Muhammad Akmal Aziz. Oke, implementasi nilai pendidikan karya implementasi pendidikan. Ini maksudnya bagaimana ini ya? Implementasi nilai pendidikan karya M. Udaya Samsudin drama tragedi Neng Nong. Implementasi pendidikan dalam karya M. Udaya Samsudin. Nah ini sangat membingungkan ini ya, perlu diperbaiki. Bisa jadi begini, implementasi nilai pendidikan dalam drama tragedi Neng Nong karya M. Udaya Samsudin. Itu lebih mudah dimengerti ya Mas Akmal. Nanti nama saya dimasukkan dengan email fatoni.ahmad ini ya. Ya, ini ya. Di saya dimasukkan di situ ya. fatoni.ahmad@gmail.com. Oke. Untuk abstrak ya setiap karya sastra termasuk mengandung nilai luhur yang berguna bagi ini menggunakan metode deskriptif dan menemukan bahwa drama Nengnong karya M. Syamsuddin merupakan drama yang dipenuhi kisah seperti dalam empat drama tersebut ditemukan dalam tujuan penelitiannya ya nggak ada mas, dan metode dan hasil-hasil ada. Oke, itu nanti diperbaiki. Nilai pendidikan tadi sebenarnya sudah ada drama tragedi sudah disebutkan karakter pelajar nasional ketulusan. Nah, ini oke. Yang tiga terakhir drama tragedi tidak masalah lah ya. Sastra merupakan bentuk seni. Sampel dalam buku. Nah ini harusnya ada kutipan tapi ini nggak ada mas ya. Diperbaiki ya. Kosasi ini seharusnya juga kutipan, itu harus diperbaiki. Ini ada kutipan-kutipan yang harusnya ada tapi tidak ada. Ini penelitiannya. Kan teori belum masuk mas ya. Teori. Teori belum masuk, metode oke ada. Oke dilanjutkan lagi ya. Dan nanti revisinya belakangan. Kita masuk ke Mbak Adila, Marsina sebagai simbol perlawanan perempuan, analisis feminisme dalam naskah Marsina menggugat bagus, bagus ini judulnya. Nama saya belum masuk, nama Mbak Adila juga belum masuk, kemudian email saya nanti bisa menggunakan fatoni.ahmad@gmail.com. Oke, kita masuk ke abstrak. Penelitian ini menganalisis naskah drama, oke, yang membuat Marsina. Sistem patriarki dan kapitalisme menggunakan pendekatan kualitatif, oke, masuk datang. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis mengidentifikasi tema. Oke.
Hasil penelitian menunjukkan masnya tidak hanya menjadi simbol perjuangan buruh perempuan untuk upah yang layak dan kondisi kerja yang adil, tetapi juga sebagai ikon feminisme yang menggambarkan keberanian perempuan dalam menentang eksploitasi dan ketidakadilan struktural. Kisah Marsino memperlihatkan pentingnya kemandirian, solidaritas, dan pengorbanan dalam upaya mencapai kisah. Oke. Waalaikumsalam. Sebentar, sebentar, ayah buat video ngajar nih, sebentar nih. Keluar dulu nih, keluar. Keluar dulu, keluar dulu, keluar dulu. Perjuangan perempuan di Indonesia untuk memperoleh keadilan dan hak asasinya telah berlangsung lama. Salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia adalah Marsina. Bagus ini. Tapi saya belum menemukan Mbak Adilanya ya. Ini perlu diparafrase dan belum ada teori feminismenya siapa lah di sini ini posisinya di sini ini nanti saya menggunakan teori feminismenya siapa gitu ya. Metodenya masih sangat metode. Metode diperingkas ya Mbak ya. Sampai menggunakan yang mana ya? Dengan plek-ketiplek seperti ini. Kemudian pembahasan berarti ini ya salah satu sub poin sampai nanti ini ini dari teorinya siapa? Poin-poin ini. Ikon feminisme, kemudian bentuk perlawanan, perjuangan kolektif. Nah, ini dari teorinya siapa? Itu dimasukkan di bab teori ya. Itu kemudian penutup ini sudah banyak tapi nggak ada tadi ya. Harap diparafrase, diperbaiki ya, nggak begini caranya Mas Yuwafa. Kita masuk pada karyanya Mas Yuwafa tentang kritik sosial dalam pementasan drama Ayahku Pulang karya Usmar Ismail. Judulnya bagus. Artikel ilmiah ini akan mengkaji sebuah pementasan drama karya Usmar Ismail yang berjudul Ayahku Pulang. Latar belakang pada kajian ini ialah untuk mendapatkan sebuah sistematis struktur drama dan memahami kritik sosial yang ada dan pementasan tersebut. Oke, penelitian ada, hasil. Hasil. Kemudian kita dalam drama ayat bulan yakni permasalahan berawal dari tumbuhnya komunikasi. Cakep. Pendahuluan perlu kutipan-kutipan dan teori juga belum ada ya Mas Yova ya. Cantik Wulan. G. Wulan sekarang. Ya, analisis strukturalisme naskah drama berjulur Senja dengan dua kelelawar karya Tirjo Mulyo. Nah, berarti nanti teorinya adalah strukturalisme. Nah, sampai tinggal cari strukturalisme siapa. Nama saya belum ada. Pakai email fatoni.ahmad@gmail.com. Oke. Atau nanti pakai fatoni.ahmad@unim.ac.id ya. Di situ abstrak penelitian strukturalisme. Oke. Terus studi kasus dari studi kolonial termasuk senja dengan dua kelelawar. Oke. Ketika konteksnya dalam bahasa Inggris, ini dicetak miring ya.
Metode ya, belum dimunculkan. Nah, teori strukturalismenya belum muncul, Mbak. Yang dimunculkan ya. Oke. Ini Mas Ika Navaris, unsur pembangun naskah drama sudah gila. Ini berarti nanti teorinya unsur-unsur drama. Bagus, sederhana, kapsius ya. Semoga ada simpulannya. Nah ini prosa drama, nah ini nggak perlu terus sampai ke prosa-prosa ya, terlalu panjang, yang nggak relevan. Langsung ke drama saja, kupas drama seperti apa, kemudian unsur-unsurnya apa. Ini membingungkan Mas sampean, kenapa ini baru muncul? Ya, kacau, perlu diperbaiki. Mas Taufik, kita masuk ke Mas Taufik. Ya, analisis nilai materialistis dalam naskah drama Ayahku Pulang. Materialistik, oke. Kamu bisa menggunakan teori kapitalismenya Karl Marx ya. Penelitian ini pendekatan berarti sudah ada, oke. Das. Teori belum masuk ya, teori. Oke, salsa. Pengembangan materi ajar mata kuliah prestasi drama melalui pengalian nilai dengan gerakan naskah drama. Oke, ini ya logikanya nggak masuk Mbak Salsa. Ya, pengembangan materi ajar mata kuliah. Oke, sama membuat riset ini ya dari ajar sampean masih belajar ya, ya itu logikanya nggak masuk. Oke, pengembangan materi ajar terlalu berat ya. Oke, belum sama sekali harap diganti Mbak Salsa konsep analisisnya. Ini teorinya jelas ya, semiotik. Apakah teori semiotik sudah dimasukkan? Semiotik, studi semiotik belum menyebutkan langkah-langkah ya. Belum. Ini masih bicara ngalur ngidul soal semiotik. Ini terlalu banyak juga sampai harus meringkas seperti yang sudah saya sampaikan. Oke. Amelia. Nah, ini nama belum ada nama saya dan namamu juga belum ada semiotik lagi. Semiotiknya siapa? Apakah sudah muncul? Sahid. Oh, ini teori muncul ya. Oke, sip. Amelia, struktural. Oke, jadi teori struktural ya Mbak Dania. Kita masuk ke teori. Apakah teorinya sudah masuk? Belum. Ya, harus dimasukkan. Kajian semiotika teater.
Gepeng Nugroho. Oke. Semiologi. Signifikasi dua tahap. To order tahapan pertama makna denotasi, makna kedua makna konotasi. Oke, ini sudah masuk. Hmm, walaupun singkat, singkat ya, tapi sudah ada ya. Sekarang lanjutannya pada Misbahul Hanif, analisis nilai kemanusiaan dalam ludruk Sogol Pendekar Sumur Gemuling. Ini gini ya, analisis ludruk. Ludruk itu tradisional teman-teman ya. Ini apa? Coba apa tadi? Pakai teori apa? Nilai kemanusiaan. Jadi teori nilai ya, teori nilai nanti. Nilainya siapa yang digunakan ini tidak ada. Oke, jadi harus masuk ya. Nilai-nilainya apa saja yang dibahas ya. Mas Hanif itu yang dimasukkan. Sekarang Kholis. Nah, ada gimana Kholis ini? Yang lebih semangat Kholis, jangan males-malesan begitu. Pendidikan ini tipe. Oke. Untuk abstrak terlalu banyak ini. Ini berapa kata ini? Ah, ini bisa dicek nggak kok? La, 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 la. Tidak bisa dicek ya. Ini sebenarnya terlalu banyak. Tujuan, metode belum ada. Oke, tujuan dan metode untuk abstrak. Jadi apa ini? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter teorinya ya, itu harus masuk pembentukan karakter melalui penghayatan terhadap tokoh cerita peserta didik sejalan dengan itu kutipannya sudah banyak bagus yang ada di masyarakat dengan memahami Panembahan Reso. Tapi pendidikan karakternya belum masuk ya. Apa aja yang ingin Anda bahas? Oke. Oke, jadi itu ya yang ada di dalam draft-draft artikel apresiasi drama kalian itu banyak sekali kekurangan yang mendekati tadi Mbak Amelia ya. Itu sudah mendekati. Jadi setelah pendahuluan kemudian masukkan arah sesuai dengan fokus. Ya, fokus itu nanti didukung dengan teori kalau memang teori itu belum muncul di judul. Tapi kalau sudah muncul di judul berarti di bagian setelah pendahuluan teori itu harus dipaparkan. Kalian menggunakan teorinya siapa? Langkah-langkahnya seperti apa, simple ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang. Begitu juga untuk metode itu tidak boleh terlalu panjang juga, maksimal 1 sampai 3 halaman itu ya sebelum pembahasan, mulai dari abstrak, judul, pendahuluan sampai teori nggak metode maksimal 3 halaman ya. Oke, itu saja. Semoga pembelajaran hari ini bisa diambil manfaatnya. Saya harapkan nanti lebih baik di pertemuan minggu depan. Ya, minggu depan itu setidaknya draftnya sudah ketemu semua, mulai dari awal sampai daftar pustaka semua terisi, tidak ada yang kosong. Sehingga minggu selanjutnya UTS kalian sudah bisa mengumpulkan tugas draft itu sebagai tugas UTS. Oke, untuk tambahan ya, karena tadi masih banyak sekali untuk yang drama, mungkin contoh-contohnya juga nggak begitu banyak gitu ya, yang memasukkan teori. Tidak serigid dalam penelitian sosiologi sastra. Jadi mari kita cari ya, kita cari, kita pakai Open Knowledge Map. Nah, ini langsung aja kita ketik ya kata kunci yang kita butuhkan, masukkan saja istilahnya kajian drama misalnya. Berapa yang muncul? Ya, cukup banyak ya. Nah ini. Nah tadi ada yang nanya sudah semiotik. Tadi banyak yang semiotik ya. Oke, kita buka ini. Berarti kebetulan ada PDF-nya. Kita klik untuk masuk ke PDF-nya. Saya beri satu contoh saja ya. Nanti yang lain bisa menyesuaikan ya. Ini judul analisis unsur semiotika. Berarti nanti ada
Teori semiotiknya. RT 0, RW 0, karya Iwan Simatupang. Lah ini ada penulis gitu ya. Jadi nanti ini nama kalian, yang pertama, nomor saya yang kedua, Universitas 11 Maret, berarti Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Ya ini nggak perlu ditulis, riwayat artikel dikirim nggak perlu. Kemudian abstrak, ini tujuan, ya. Data yang dihasilkan berupa kutipan. Nah, ini data hasilnya, ini hasil yang nggak ada ya, tapi juga terpublish ya. Jadi nanti kalian tinggal menambahkan hasil. Oke, drama, definisi, definisi, definisi. Nah ini pakai Widya Ning ya, struktur batin dan struktur fisik ini teorinya ya. Nah, kalian harus memunculkan itu. Kemudian dia menurut Stanton melalui Wiyadmi, kalau bisa cari bukunya Stanton yang unsur-unsur pembangun fiksi ini, tokoh, alur, latar, duduk, sudut pandang, gaya. Nah, tapi kalau punya Stanton ini itu ya lebih ke prosa ya, bukan fiksi ya, bukan drama. Nah, ini kan masih ada kesalahan-kesalahan begini, tapi tetap diterima ya. Ini Burhan Nurdiantoro. Kemudian semiotiknya, nah ini ada teori unsur semiotik. Oke, jadi kayak gitu. Kita cari lagi yang lebih rigid, realisme sosial. Nah, ini kayaknya lebih rigid karena masuk ke kajian sosiologi sastra tapi nggak hanya drama. Oke, kita masuk. Apakah seperti ini boleh? Boleh, ya. Yang penting yang dikaji adalah drama, ya. Boleh. Nah, ini lebih rigid ini, kayaknya penelitian tujuan, ya. Kemudian metode, teknik pengumpulan datanya, ya, Pak. Realisme sosial, ya. Teori realisme sosial, ya. Pendahuluan faktor sosial, ya ini mempengaruhi realisme sosial. Pakai pendapatnya Pramoedya Anantatur, manifest sosialisme. Nah ini konsep ini yang berdasarkan realitas objektif. Tapi ini tadi nggak ada, ya. Di teori dia tidak menyebutkan, harusnya ada realitas, ya. Masih belum pas untuk contohnya. Ini semiotik. Kita coba yang ke semiotik. Kita masuk ke sini. This website. Oke, kita masuk ke websitenya. Full text ini aja, full text. Jadi dia nggak mau. Ya, kita cari lagi. Semoga tidak minta full text. Ada ini. Masalah sosial. Kita langsung menuju ke teori, ya, masalah sosialnya. Masalah, nah ini teori ya. Teorinya masuk ini rigid. Sebelum ini menggunakan teorinya Sukamto, ya, dalam Safrona. Ya, dari bukunya Sukamto. Yang pertama kemiskinan. Ini ada ya. Yang kedua kejahatan, yang ketiga disorganisasi keluarga, yang keempat masalah generasi muda, yang kelima peperangan, yang keenam pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, yang ketujuh masalah kependudukan.
ke-8 masalah lingkungan, ke-9 birokrasi, ya 9. Ada 9 masalah, ya. Ini rigid, rigid banget. Ini rigid banget. Terlalu panjang, terlalu panjang. Nah, ya, di dalam pembahasan ini dibahas pertama tadi, poin pertama tadi, kemiskinan, kejahatan, ya, masalah generasi muda, oke, 3. Kemudian 4, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, 4 sudah ada. 5, masalah kependudukan. Oh, berarti hanya 5 ya. Nah, apakah memang ada 5? Kita kembali flashback ke atas. Mulai pembahasannya. Berarti hasilnya sini kita akan lebih membahas kalau yang meliputi 5 wujud makhluk di antaranya. Oh, memang yang dibahas hanya 5. Ya, tapi ini dijelaskan di teori ada 9, kemudian dibahas 7. Ya, ini bagus. Nanti akan saya masukkan di e-learning ya. Jadi seperti itu. Ini untuk wujud referensi kalian ya. Jadi itu nanti bisa dikutip ya, dimasukkan ke artikel kalian atau di ATM sehingga artikel kalian itu lebih rigid. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.